Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum wa halukunna ya tulab wa talibat. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita melanjutkan materi kita masih di bab zakat. Kemarin kita sudah membahas beberapa nisab barang ataupun benda-benda harta yang wajib dizakati. Kemarin kita sudah membahas nisab daripada zakat onta, kemudian zakat kambing, dan juga zakat perak. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah membahas tentang zakat perak, yaitu nisabnya adalah 200 dirham. Kemudian zakatnya itu adalah 2,5%. Kemudian kita akan melanjutkan ke zakat emasnya. Ya, perhatikan di catatan kaki ini. Faidha kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha khamsatu darahim. Maka jika kamu mempunyai yaitu 200 dirham, wa hala 'alaiha al-haul, dan sudah sampai 1 tahun penuh dimiliki, fa fiha khamsatu darahim, maka zakatnya adalah 5 dirham. Walaysa 'alaika say'un yakni fi dhahab hatta yakuna laka isruna dinaron. Nah, untuk emas ya tidak ada kewajiban zakat sampai engkau memiliki emas isruna dinaron, yaitu sejumlah 20 dinar. Fa idza kana laka isruna dinaron, apabila engkau punya 20 dinar, wahala 'alaiha al-haul, kemudian juga sudah dimiliki 1 tahun penuh, fafiha nisfu dinarin, maka zakatnya adalah setengah dinarnya. Maka di sini sudah saya buatkan bagannya seperti ini ya. Untuk emas tadi sudah dikatakan nisab emas itu adalah 20 dinar. Nah, sekarang 1 dinarnya itu berapa? 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram. Maka nisab emas itu adalah ya 20 dinar dikali 4,25 gram, maka 55 gram. Maka orang yang memiliki emas yaitu 85 gram, dan 85 gram itu dimiliki selama 1 tahun penuh tidak berkurang, bahkan mungkin lebih, maka dia mempunyai kewajiban zakat yaitu sebanyak 2,5%-nya. Jadi ini zakatnya adalah 2,5%. Ya, haul itu artinya adalah dimiliki selama 1 tahun penuh. Artinya selama 1 tahun penuh, nah hitungannya adalah bulan Qamariyah, bukan bulan Samsiyah, jadi bulan Hijriyah, dari Muharram, Safar, Rajab, dan lain sebagainya. Nah, hitungannya adalah hitungan yang Hijriyah tersebut. Ya, dimiliki selama 1 tahun penuh. Jadi 1 tahun penuh itu artinya harta tersebut, emas itu ya 85 gram ke atas terus, nggak pernah berkurang. Maka ketika emas itu 1 tahun penuh 85 gram lebih ke atas, ya maka ada kewajiban zakatnya, yaitu 2,5%. Nah, jikalau andai kata kok emas itu memang pada awalnya sampai 85 gram, akan tetapi di perjalanan waktu di setengah tahun berkurang. Ya karena mungkin dijual, karena ada kepentingan, ada kebutuhan, kok cuman menjadi 80 gram atau menjadi 70 gram, maka ya di akhir tahun dia tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Ya, ini untuk zakat emas. Kemudian
kita lanjutkan, yaitu catatan kaki yang kedua, fima sakotis sama'u wal uyunu au kana asarian ala usru wa ma suqiya bin nadhi nisful musyar. Ini adalah zakat untuk barang ataupun produk pertanian dan juga buah-buahan. Jadi untuk produk pertanian, barang-barang pertanian seperti makanan pokok kita, padi, maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Dan juga untuk buah-buahan juga demikian, yaitu buah anggur dan juga buah korma. Ya, para ulama mengatakan ya buah yang wajib untuk dizakati itu hanyalah korma dan anggur, tidak berlaku untuk buah yang lain. Maka untuk produk pertanian tersebut dan juga buah-buahan tersebut, perhatikan, fi masaqatis sama wal uyun, jikalau disiram, jikalau disiram dengan air hujan atau air sungai, di sini au sarian, atau ya dari dalam tanah menghisap air dari bumi, maka zakatnya adalah al-usru, yaitu 10%. Wa masukiya bin nakhli, adapun ketika buah-buahan ataupun barang pertanian itu diairi dengan tenaga manusia, dengan biaya, maka nisful usr, setengah dari 10%, yaitu 5%-nya. Ya, untuk memudahkan di sini perhatikan zakat barang pertanian dan buah-buahan. Jadi nisabnya itu adalah 5 wasak, sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Jadi ya, untuk barang pertanian dan buah-buahan yang kurang dari 5 wasak maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi ada kewajiban zakat ketika sampai nisab, yaitu 5 wasak. Nah, di sini berapa satu wasak? Satu wasak itu 60 sok. Ya, satu sok itu kurang lebih 4 genggam. Satu sok itu kurang lebih 4 genggam cakupan tangan orang dewasa. Maka di sini perhatikan, tadi nisabnya 5 wasak. Nah, satu wasak adalah 60 sok, maka kalau kita kalikan 60 sok dikalikan 5 wasak, maka akan dapat 300 sok. Nah, di sini perhatikan, untuk satu sok ini ada yang mengatakan 2,4 kg. Maka ya 300 dikali 2,4 kg sama dengan 720 kg. Ada juga yang mengatakan satu sok itu adalah 3 kg. Maka 300 kali 3 kg maka 900 kg. Jadi ya, orang yang panen, kemudian dia mendapatkan hasil pertaniannya padi misalkan 900 kg, untuk pendapat yang mengatakan satu sok 3 kg ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi untuk zakat pertanian dan buah-buahan ini tidak disyaratkan haul, tidak disyaratkan untuk dimiliki 1 tahun penuh. Tetapi ketika panen baru dia berkewajiban untuk membayar zakatnya. Kemudian 900 kg, di sini perhatikan ya, hasil panen tersebut adalah sudah bersih. Dalam arti ketika kita panen gabah, padi, itu kan ketika panen kan dalam bentuk gabah. Maka gabah itu ya digiling terlebih dahulu, kemudian menjadi beras, baru ditimbang semuanya, nanti akan ketemu hasilnya berapa. Ketika hasilnya itu adalah 900 kg ke atas, maka ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Lalu bagaimana ketika barang tersebut ataupun padi tersebut itu ya akan disimpan dalam bentuk gabah? Ya, ketika disimpan dalam bentuk gabah, perhatikan, ya maka nanti sang petani atau yang punya gabah itu ya harus mentaksir atau mengira-ngira gabah tersebut, semua hasil gabahnya itu, hasil padinya itu ketika digiling nanti hasilnya berapa kilogram berasnya. Nanti ketika sudah diketemukan taksirannya, perkiraannya,
Nah, kok hasilnya perkiraan dari semua gabah yang dia miliki itu adalah lebih dari 900 kg beras, ya maka dia wajib untuk membayar zakatnya. Nah, untuk mentaksir ataupun mengira-ngira ya ahlu khibrah ataupun orang yang berpengalaman bisa untuk menentukan ataupun mengira-ngira. Untuk orang yang berpengalaman bisa. Nah, kemudian untuk zakatnya berarti kan untuk zakat barang pertanian, beras, padi ataupun buah-buahan, kurma dan anggur, berarti kan untuk zakatnya berapa yang harus kita keluarkan. Nah, perhatikan ketika padi, ketika korma ataupun ketika anggur tersebut disiram dengan air hujan atau air sungai tanpa biaya. Jadi ingat pengairannya, air yang untuk menyiram tanaman tersebut adalah gratis, tidak ada biaya, tidak dipungut uang. Maka zakatnya adalah 10%-nya. Maka ketika beras tersebut diairi dengan air hujan, nah, seseorang itu dapat yaitu misalkan 1 ton, yaitu 1000 kg, maka dia punya kewajiban zakat yaitu 10%-nya. Berarti dia punya kewajiban membayar zakat 100 kg. Kemudian jika disiram dengan air irigasi dengan memakai biaya, jadi pengairan dari padi tersebut ataupun buah korma ataupun anggur tersebut itu memerlukan biaya. Misalkan kita harus menyewa diesel untuk menyedot air dari sungai misalkan, ataupun dari irigasi tapi kita harus membayar, maka ya perhatikan, maka zakatnya adalah 5%-nya. Jadi misalkan seorang itu punya padi diairi dengan air irigasi, yang dia itu harus membayar, yang dia itu harus mengeluarkan dana untuk pengairan padinya tersebut, maka ketika dia panen misalkan hasil padinya itu adalah misalkan 1000 kg atau 1 ton, maka dia punya kewajiban untuk membayar zakatnya sebanyak 5%-nya. Ya, 1000 kg, 5%-nya berarti 50 kg. Ya, itu kewajiban zakat emas, kemudian barang pertanian dan buah-buahan. Adapun untuk zakat barang perdagangan, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.